Tuhan kita yang baik, mengasihi kita hari ini. Saudara dan saya diberikan kesehatan, kekuatan, lalu saudara dan saya ada berada hari ini. Sebab firman Tuhan berkata, lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di dosa. Maka hari ini kita bersyukur, walaupun kita 2 jam atau 2,5 jam, namun kita percaya berkat Tuhan akan mengalir pada setiap hidup kita. Haleluya. Firman Tuhan yang mau kita perhatikan yang terambil dalam perjanjian baru, yaitu Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Namun kita akan baca hanya satu ayat, yaitu ayat 2. Galatia 6 ayat 1 sampai 10 yang kita baca hanya ayat 2. Jikalau sudah ditentukan, katakan amin. Kita akan baca bersama-sama dengan hitungan ketiga ayat yang kedua. 1, 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman ini yang didorong oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, di mana saudaraku kita sadar bahwa saudara dan saya atau manusia adalah makhluk sosial yang rentan dengan kelemahan, bahwa manusia itu rentan bisa jatuh, rentan bisa tergelincir. Maka Rasul Paulus mendorong mereka agar bertolong-tolongan menanggung beban mereka, bertolong-tolongan menanggung penderitaan mereka. Ada satu cerita orang Yahudi di mana satu keluarga yang banyak bersahabat dengan satu orang yang sebatang kara. Suatu malam mereka itu berpikir, bagaimana itu sahabatku, kata orang yang keluarga banyak ini, dia sebatang kara. Kasihan dia, kalau dia apa-apa tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang peduli. Demikian juga yang sebatang kara ini berpikir, bagaimana ini sahabatku yang keluarganya banyak, kalau saya hanya sebatang kara, lebih baik saya menolong mereka, keluarganya banyak. Dan pikiran itu terjadi pada mereka satu malam itu. Lalu mereka memutuskan, besok saya akan pergi menengok mereka atau menengok keluarganya. Demikian juga yang keluarganya banyak berpikir dan berkata, besok saya akan pergi melihat dia sebatang kara, apakah dia kuat. Lalu ketika mereka berjalan, saudaraku, melewati jalan yang begitu atau jarak yang begitu beberapa kilo, bertemulah mereka di jalan. Lalu mereka membawa barang-barang mereka yang mau diberikan kepada saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itulah gambaran orang yang bertolong-tolongan. Ada memikirkan saudaranya, ada
ada memikirkan sahabatnya, ada memikirkan temannya. Dan itu juga lah yang didorong oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, dan hari ini juga datang kepada kita, gereja Pentakosta yang ada di Kampung Baru. Kita percaya pasti kita ada persoalan, kita percaya kita ada penderitaan, kita percaya kita ada beban berat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa artinya bertolong-tolongan itu? Maka saya bisa gambarkan mimbar ini berat, saudaraku. Kalau saya memikul ini tidak bisa sendirian. Tentu sekali saya membutuhkan ada 3 atau 4 orang untuk dapat memikul mimbar ini. Nah, saudara, itu menunjukkan saudara yang dikasih Tuhan, maka perlu sesama untuk saling menolong, saling menopang. Kita percaya kita semua ada pergumulan, ada persoalan. Keluarga mungkin ada persoalan. Kalau hanya keluarga itu memikul, mungkin akan berat. Tapi perlu saudaranya untuk menolongnya. Kalaupun tidak bisa secara materi, secara doa. Haleluya. Ketika kita menolong mereka lewat doa, coba firman Tuhan berkata bahwa setiap pekerjaan, segala sesuatu itu adalah separuh dari doa. Maka ketika kita berdoa bagi saudara kita itu, mereka akan memperoleh kelegaan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, inilah hari ini firman ini mengingatkan kita. Mengapa saudaraku, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada orang yang di Galatia ini? Yang pertama, saudaraku, sebagai anak Tuhan kita rentan dengan kelemahan. Itu alasan pertama. Sebagai anak Tuhan rentan dengan kelemahan, atau setiap orang percaya pasti memiliki kelemahan dan rentan jatuh, rentan tergelincir. Maka perlu pertolongan. Setiap anak Tuhan rentan tergelincir, rentan jatuh, dan memungkinkan saudaraku bisa berbuat salah, dan terbuka bagi setiap orang, dan memungkinkan saudaraku bisa jatuh ke dalam dosa. Ini yang dilihat oleh Rasul Paulus, agar jemaat yang ada di Galatia itu ketika mereka lemah tidak berbuat dosa, ketika mereka lemah tidak jatuh ke dalam dosa. Sebab sering manusia di dalam kelemahan itulah mereka itu jatuh ke dalam dosa. Di dalam kesusahan itulah mereka itu jatuh ke dalam dosa. Maka oleh karena itu diingatkan hari ini saudaraku, bagi saudara dan saya, agar kita mau saling tolong menolong. Ketika saudara kita sakit, kita tolong dengan doa, kita topang dengan doa. Maka ketika kita bersama-sama berdoa, sepakat datang kepada Tuhan, maka di sana ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi saudara kita itu yang dikasih Tuhan, sehingga mereka memiliki kekuatan kembali, kemampuan kembali, semangat kembali ketika mereka kita topang, kita bantu lewat dorongan-dorongan yang ada dalam setiap kehidupan. Kalau bisa materi, kita berikan materi.
tidak salah, sebab itu diajarkan oleh firman Tuhan. Maka ketika mereka lemah, maka mereka rentan jatuh ke dalam dosa. Maka saudaraku, perlu kita memberikan topangan, perlu kita memberikan pertolongan bagi sesama kita tuh, agar mereka bangkit kembali. Mungkin saudara pernah rasakan ketika saudara sakit, lalu tidak ada yang menjenguk saudara. Kita merasa sedih, kita merasa lemah. Tapi ketika datang saudara kita atau orang yang lain melihat kita, di sana kita akan memperoleh kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Haleluya. Artinya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saudara kita datang saja pun langsung mendorong kita bersemangat. Melihat kita saja pun dan kita lihat mereka datang, kita memiliki semangat. Nah, itulah perlu saudaraku, artinya kita bertolong-tolongan itu di dalam setiap kehidupan kita, saudara yang dikasih Tuhan. Maka oleh karena itu, mari kita renungkan firman ini di dalam setiap hidup kita. Kita akan saling menolong antara satu yang lain, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebab di dalam ayat 1 dikatakan di sini, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Apa artinya saudara-saudaraku ayat firman ini? Ketika kita menolong, firman Tuhan katakan juga kita mengingatkan saudara, diingatkan supaya juga kita menjaga diri sendiri. Agar kenapa? Agar kita jangan tertarik, terbawa oleh kesalahan-kesalahan saudara kita, kelemahan-kelemahan saudara kita. Artinya di sana kita tidak datang ke sana untuk melemahkan, untuk menyalahkan, untuk memojokkan. Tetapi Tuhan inginkan kita menolong mereka dengan penuh, yaitu sesuatu untuk menguatkan mereka, untuk membuat mereka mampu bangkit kembali seperti sedia kala ketika mereka kedapatan melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga mereka menjadi. Nah, ini hari ini firman ini mengajari saudara dan mengajari saya supaya ini kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita pribadi dan pribadi. Karena kita rentan adalah kelemahan, maka itulah pentingnya kita saling bertolongan. Sebab kita tahu mungkin hari ini saya lemah, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu Saudara bisa lemah minggu depan, lalu saya sudah kuat dan disitulah saya bisa datang ke sana. Maka ketika kita lihat ada saudara kita sakit, lalu kita pergi ke sana berdoa, atau katakan itu kunjungan kasih. Maksud dan tujuannya saudaraku saling menolong. Artinya kelemahan itu silih berganti. Dan ketika seorang kuat, dialah itu gambaran rohaninya menolong yang lemah itu. Ketika lemah ini kuat nanti, lalu yang menolong ini
lemah nanti. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan, saudara. Dan itu realitanya perjalanan hidup manusia itu, perjalanan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga Rasul Paulus katakan bertolong-tolong. Nah, hari ini firman ini yang pertama kita harus sadari sebagai kita anak Tuhan, bahwa kita rentan dengan kelemahan, bahwa setiap orang pasti memiliki kelemahan-kelemahan. Tidak ada yang terus kuat, tidak ada yang terus sehat. Pasti suatu saat dia akan sakit. Maka itulah perlu tolong menolong. Dan kalau kita sadari ini, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka kita layak untuk menolong saudara-saudara kita ketika kita diberikan kekuatan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, mengapa Rasul Paulus mendorong nasihat ini? Dikatakan dalam ayat 2 bagian B-nya tadi, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah kamu memiliki hukum Kristus, karena kita, saudara, ingin memenuhi hukum Kristus, sehingga kita disuruh bertolong-tolongan. Karena saudara ingin memenuhi hukum Kristus, maka kita harus bertolong-tolongan. Maksudnya hukum Kristus yang bagaimana, saudaraku? Hukum yang mana yang dimaksud firman Tuhan ini? Bisa kita lihat ini di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 44, dikatakan demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuh. Ini hukum Kristus. Ini adalah hukum Allah, adalah kasih. Karena kasih itulah kita saling bertolongan. Didorong kasih itulah saudara dan saya, kita semua tolong menolong, saling membantu antara satu dengan yang lain. Di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, di dalam kesulitan, di dalam kesukaran, supaya kita memenuhi hukum kasih yang daripada Tuhan ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuh. Dan lanjut firman Tuhan katakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menyayang kamu. Luar biasa hukum kasih ini. Yang pertama dikatakan kasihilah sesama kita manusia, dan kedua dikatakan kasihilah musuhmu. Ditegaskan oleh firman ini, saudara-saudaraku, dan berdoa bagi mereka yang menganiayakan. Setelah kita mengasihi, firman ini mengajak kita juga mendoakan mereka. Mas, tujuan ini, saudaraku, yang dikatakan firman Tuhan ini adalah supaya kita, saudara-saudaraku, mendoakan mereka. Sebab Tuhan ingin mereka bertobat. Sebab Tuhan ingin mereka juga memiliki hukum kasih itu. Maka Tuhan ajarkan bagi orang yang rohani supaya mereka memiliki hukum kasih itu dan menerapkan hukum kasih itu dalam setiap kehidupannya, saudara-saudaraku yang dikasih. Belajar mengasihi sesama, siapapun mereka, apapun latar belakang mereka, apapun keadaan mereka, harus kita kasih. Sebab itu adalah hukum Kristus. Dan kita harus sadar setiap manusia itu
adalah ciptaan Tuhan. Maka artinya bahwa saudara dan saya dan orang-orang yang lain tidak ada dibeda-bedakan Allah. Semua sama di hadapan Tuhan. Sebab itu semua manusia itu adalah buatan atau jemari atau ciptaan Tuhan. Maka Tuhan inginkan saling mengasihi antara satu yang lain, saudara-saudaraku yang dikasihi. Nah, hari ini ayat firman Tuhan ini menegaskan kepada kita, saudara-saudaraku, apa artinya ini sebenarnya. Maka sebagai anak Tuhan, kita memiliki tanggung jawab adalah untuk mengasihi. Ini tanggung jawab saya, ini tanggung jawab saudara, ini tanggung jawab. Ada orang berkata banyak, oh aku anak Tuhan, tapi tidak memiliki kasih, tidak mengasihi. Dan ayat yang lain berkata itu bagaikan gong yang kosong atau gerincing. Tidak ada artinya kalau kita tidak memiliki kasih itu, saudara-saudara. Maka tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, saudara-saudara, kita adalah untuk mengasihi, untuk melayani sesama kita. Bagaimana mungkin kita mengasihi jika kita tidak memiliki hukum Kristus, hukum kasih itu? Ada orang berkata, oh, aku mengasihi kamu, tapi dia pun tidak memiliki hukum kasih. Oleh karena itu firman ini mengingatkan saya, mengingatkan kita agar kita memiliki hukum kasih yang daripada Tuhan, supaya kita dapat mengasihi seseorang. Maka mustahil orang dapat mengasihi ketika mereka dapat tidak memiliki hukum kasih itu. Maka sungguh-sungguh anak Tuhan harus memiliki hukum kasih yang daripada Tuhan itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka oleh karena itu, bagaimana cara jemaat Tuhan untuk dapat menanggung beban sesama? Pertolongan itu adalah menanggung beban sesama, menanggung beban saudaranya. Maka tugas kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, adalah bukan menghakimi, tetapi kita, saudaraku, adalah mengasihi, bukan menggosipkan lalu menjelekkan mereka, tetapi kisah, saudara-saudaraku, sungguh-sungguh mau mendoakan mereka. Dan kalau saudara kita melakukan pelanggaran atau melakukan yang tidak baik, firman Tuhan katakan tidak boleh kita jelekkan. Tapi tugas kita, firman Tuhan katakan, adalah mendoakan supaya mereka bertobat, supaya mereka dijamah Tuhan, supaya mereka dipulihkan Tuhan, supaya mereka menyadari apa yang mereka lakukan yang tidak sesuai, yang tidak seturut kehendak Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi. Nah, hari ini firman ini mengajar kita, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga dikatakan ini dalam ayat yang ke-9 atau keberapa? Ayat 8 saya akan bacakan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, selagi masih ada kesempatan, tetaplah berbuat baik, jangan jemu-jemu. Haleluya. Lakukan sampai nanti Yesus datang kali kedua. Jangan jemu berbuat baik, tetapi
kita menolong saudara kita, apa yang dapat kita tolong? Apa yang dapat kita berikan? Supaya lewat itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita memiliki teladan yang dari Kristus. Bahkan kita akan bisa seperti jemaat mula-mula itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, hari ini, firman ini yang sangat singkat ini, saudara-saudaraku, biarlah kita renungkan dalam setiap hidup kita. Ketika kita menolong, ada kata di sini memimpin, artinya memulihkan, memperbaiki kembali. Kata memimpin dipakai biasanya, saudaraku, yang memimpin itu memperbaiki yang sudah rusak. Kalau kita dengar tadi kesaksian Ibu Tampu Bolong baru menurun ketika ibu itu sakit usus buntu, maka kata memimpin ini atau perbaiki ini dalam medis memperbaiki yang rusak. Maka oleh karena itu yang rohani memimpin yang tidak rohani, yang jatuh tadi, maka yang rohani itu memperbaiki kelemahan, kerusakan yang tidak rohani. Artinya itu saling menolong dan tidak jemu berbuat baik. Nah, hari ini firman ini mengajari kepada kita untuk kita dapat memperbaiki yang tidak baik bagi saudara kita yang lemah, yang memberikan pelanggaran-pelanggaran sehingga mereka dipakai kembali dan mereka bertobat kembali. Artinya saudara-saudaraku memperbaiki kembali setiap kehidupan mereka. Maka oleh karena itu dalam ayat yang lain katakan, kalau ada yang lemah biarlah kita tolong, saling menasihati antara satu dengan yang lain, saling memberikan topangan antara satu dengan yang lain. Maka saya percaya ketika itu terjadi di tengah-tengah gereja kita ini, damai sejahtera daripada Tuhan akan melimpah mengalir di setiap kehidupan kita. Haleluya. Dan biarlah kita renungkan firman ini menjadi sesuatu yang indah, yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Maka kita mampu melakukan setiap perkataan firman Tuhan untuk kita saling menolong antara satu dan yang lain, dan kita sadari bahwa hidup kita ini adalah yang lemah, dan kita sadari saudaraku bahwa kita harus memenuhi yaitu hukum Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Terpuji Tuhan, termulia Tuhan hari ini kekal untuk selamanya. Haleluya.